Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga di hari Senin ini kita semua tetap semangat dan juga tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar seperti biasa tematik. Materinya tentang bunyi, kemudian alat-alat musik tradisional dan juga jenis-jenis cerita fiksi. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada bunyi. Ya, seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia otomatis mendengar bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Kemudian getaran dari benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga ikut bergetar. Nah, getaran itu menyebabkan adanya gelombang bunyi ya, jadi saling berkesinambungan. Kemudian, apa saja sifat-sifat bunyi yang perlu kita ketahui? Yang pertama, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal ya, jadi arah getarannya itu sejajar dengan arah perambatannya. Kemudian yang kedua, perambatan bunyi itu membutuhkan medium padat, cair, dan juga gas ya, jadi bunyi itu merambat membutuhkan medium. Nah, kemudian bunyi dapat dipantulkan, dapat diserap, dan juga dapat dipadukan. Ya. Setelah itu kita belajar tentang sumber bunyi. Nah, sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya apa, Bu? Contohnya macam-macam alat musik. Seperti misalnya ada gendang, kemudian suling, kemudian ada tifa, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada jenis-jenis bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi ini seperti yang sudah Ibu tulis ada 3 jenisnya ya. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang punya frekuensi yang sangat rendah ya, karena kurang dari 20 Hz. Satuannya Hz. Contohnya apa saja, Bu, hewan-hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik ini? Yaitu ada kelelawar dan juga hewan jangkrik. Kemudian yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi yang bisa kita dengar sebagai manusia pada umumnya ya. Di sini mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Kemudian yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Punya frekuensi yang sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz dan bisa didengar oleh hewan, salah satunya adalah lumba-lumba. Seperti itu. Kemudian seperti yang tadi ada di sifat-sifat bunyi, bahwasanya bunyi itu bisa merambat. Nah, perambatan bunyi dapat merambat melalui perantara udara, zat cair, dan padat. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ingat ya, bunyi itu tidak bisa merambat jika di ruang hampa. Dan yang pertama di sini, Ibu sudah memiliki contoh dari perambatan bunyi, yaitu melalui udara. Nah, misalnya ketika kita bercakap-cakap, ketika kita berbicara, itu bisa terdengar ya suara manusia yang saling bersautan, yang saling bercakap-cakap itu bisa terdengar karena adanya perambatan bunyi tadi melalui gelombang udara. Kemudian yang kedua melalui air. Contohnya apa, Bu, peristiwanya? Suara lumba-lumba misalnya yang ada di lautan itu bisa tertangkap oleh radar kapal selam. Nah, itu membuktikan bahwasanya ternyata bunyi bisa merambat melalui air. Kemudian melalui zat padat. Nah, contoh peristiwanya adalah ketika seseorang mencoba untuk menempelkan telinganya ke rel kereta api. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bisa mendengar roda dari kereta api tersebut yang jaraknya itu belasan kilometer, itu bisa terdengar. Dan itu membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui zat padat, ya. Nah, kemudian berbicara tentang bunyi, di sini juga ada tentang alat musik tradisional, ya. Di sini juga termasuk ke dalam sumber-sumber bunyi. Alat musik tradisional apa saja? Di sini ada dari beragam daerah, sudah Ibu tuliskan di sini dan bagaimana cara memainkannya. Nah, yang pertama adalah gamelan. Gamelan ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan cara memainkannya adalah dengan dipukul, ya. Kemudian yang kedua ada angklung. Angklung berasal dari daerah Jawa Barat dan cara memainkannya adalah dengan digetarkan atau digoyangkan. Yang ketiga ada sasando yang berasal dari rote
Nusa Tenggara Timur. Di sini caranya adalah dengan dipetik gawainya ya. Kemudian ada kolintang. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, ini cara memainkannya dengan cara dipukul. Kemudian ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat. Di sini cara memainkannya dengan cara ditiup. Ada genggong yang berasal dari daerah Bali. Cara memainkannya adalah dengan ditiup. Dan ada kompang yang berasal dari Lampung. Cara memainkannya adalah dengan dipukul ya. Nah, fungsi dari alat musik tradisional ini sendiri apa sih Bu? Fungsinya adalah yang pertama, sebagai pengisi suasana dalam adegan seni bela tari. Ketika kalian melihat suatu pementasan, melihat suatu pertunjukan seni tari, nah biasanya itu memerlukan alat-alat musik tradisional yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk berkomunikasi ya. Yang ketiga, sebagai sarana pertunjukan dan juga hiburan. Kenapa bisa dibilang hiburan? Karena ketika kita menonton suatu pertunjukan atau suatu pentas ini, pasti hati kita merasa bahagia. Nah, itu bisa dibilang sebagai hiburan. Oke. Kemudian seperti yang sudah Ibu disebutkan di awal, kita juga belajar tentang cerita fiksi. Nah, ternyata cerita fiksi ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada dongeng, novel, cerpen, dan juga roman. Dongeng merupakan cerita yang bersifat hayalan dari mulut ke mulut, kemudian turun-temurun dari generasi ke generasi. Kemudian di sini contohnya adalah ada sage, mite, legenda, fabel, dan dongeng lucu. Sage itu berhubungan dengan legenda ya, berhubungan dengan legenda atau sejarah ya. Kemudian mite itu tidak terlepas dari cerita yang bersifat alam gaib. Nah, sedangkan legenda itu bercerita tentang terjadinya suatu tempat ya, atau proses terjadinya suatu tempat seperti itu. Kemudian fabel itu menceritakan tentang hewan-hewan. Kemudian dongeng lucu di sini jenaka ya sifatnya, jadi dongengnya bersifat lelucon gitu atau lucu. Nah, kemudian ada novel. Novel itu menceritakan kisah hidup dalam kurun waktu yang panjang. Nah, berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu dia menceritakan kejadian hidup secara sekilas atau secara singkat, dan biasanya juga tidak ada penjelasan yang pasti itu di akhir. Nah, kemudian roman yang terakhir ya. Roman ini bercerita tentang kisah-kisah romantis atau kisah-kisah tentang percintaan seperti itu. Itulah materi tematik kita pada hari ini. Tolong disimak dengan baik video Ibu ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum